Halo guys, selamat datang di 3D Mantra Channel ya. Bersama saya dengan Mantra ya. Channel ini khusus untuk membahas action figure, statue, hot toys, mixing color, dari prosesnya, editing, serta paintingnya teman-teman. Semuanya akan dibongkar di channel ini. Untuk yang baru gabung, saya ingatkan untuk like, comment, dan subscribe-nya. Lanjut. Ya, selamat datang teman-teman. Kali ini di video ini saya ingin coba share nih bagaimana sih cara saya maintenance atau dibalik layar action figure yang merapi, mulus ya, tanpa support yang terlalu banyak. Itu bagaimana sih? Saya yakin teman-teman banyak yang penasaran, atau mungkin ada yang sama-sama kreator bingung gitu ya, bagaimana cara dia, atau bagaimanalah, banyak ya pasti pertanyaan itu di balik benak teman-teman. Pasti banyak yang ingin tahu mesinnya seperti apa sih, ininya seperti apa sih, bahannya seperti apa sih. Oke, di video ini akan saya jelaskan. Tolong jangan di skip ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa apabila berkenan silahkan klik tombol subscribe dan like-nya teman-teman ya. Nah, lanjut saja kepada intinya, saya akan coba jelaskan nih teman-teman. Nah, ini adalah mesin 3D print yang saya pakai. Mesin 3D print ini dia berbahan resin ya teman ya. Resin ini di bawahnya itu ada lampu UV. Lihat, bisa diperhatikan itu ada 49 jam 43 menit. Nah, itu adalah proses pengeprintan teman-teman. Benang-benang yang di atas itu namanya support ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang sudah jadi atau yang sudah dirakit ya. Yang sudah dirakit dari setelah proses pengeprintan itu seperti itu teman-teman ya. Oke, ini adalah beberapa contoh yang saya coba share. Sangat banyak yang saya ada di video, cuman hanya beberapa yang saya share. Nah, bagaimana sih prosesnya? Nah, oke, lanjut nih. Begini teman-teman, pada saat proses awal ngeprint, pada saat awal ngangkat itu bentuknya seperti ini. Nah, pada saat awal ngeprint seperti ini itu yang pertama kali kita lakukan itu tidak langsung dibersihkan ya. Biasanya kan untuk membersihkannya itu ada namanya cairannya IPA atau IPA tulisannya ya. Harganya sekitar 30 sampai 35.000 seliter. Nah, kalau saya sudah coba, akhirnya setelah saya buka itu ternyata banyak support teman-teman ya. Banyak bintik-bintik kecil-kecil seperti apa ya, mengganggu lah, pori-pori juga, detailnya juga mengganggu. Soalnya sayang gitu ya apabila detailnya itu hilang gara-gara hal seperti itu ya. Nah, silahkan diperhatikan. Nah, treatment yang saya pakai itu pakai air panas teman-teman ya. Pada saat awal ngeprint kita bongkar, nah itu seperti ada di video itu seperti itu. Nah, langsung kita buat air panas ya. Jangan terlalu panas ya teman-teman ya, kira-kira saja. Kira-kira anget-anget kopi lah ya. Nah, ini bentuknya seperti ini teman-teman. Kalau kita paksa langsung buka, apakah bisa? Bisa. Tapi detailnya akan hilang. Maksudnya gini loh. Itu support itu kan dia menggigit ke action figurnya. Pada saat kita patah-patahkan gitu kan, kita bongkar, kadang dicek itu pada bintik teman-teman, ada yang bolong, ada yang ini. Wah, akhirnya kan kita yang ngerjain juga jadi bete ya. Sayang gitu ya, detail yang sangat bagus gara-gara support akhirnya rusak teman-teman ya. Nah, support itu gimana cara ngakalinnya? Kita sudah mencoba dengan berbagai cara. Nah, yang ketemulah ini menggunakan air panas teman-teman. Bikin air panas, kita taruh, langsung kita ceburinnya semua. Nah, support itu akan jadi lembek teman-teman. Jadi kecil gitu ya. Nah, support itu akan jadi lembek. Nah, setiap action figure itu pasti ada bolongnya teman-teman ya. Soalnya itu untuk drain hole atau keluarnya resin pada saat proses pengeprintan. Kalau misalkan tidak diberikan lubang atau drain hole, itu dia akan terjebak resinnya di dalam itu ya. Bisa dibayangkan kalau kita ngeprint badannya ya besar, itu bisa 1 liter terjebak di situ, apa enggak? Rugilah gitu ya, sayang ya gitu. Jadi dia modelnya hole seperti botol ya, bolong, nggak ada isinya dalamnya. Nah, jadi kita rendam, biarkan, nanti support itu akan lembek, bahkan bisa copot sendiri teman.
Nah, detailnya itu tidak akan terganggu. Nah, ini adalah proses yang saya pakai air panas tuh. Jadi dengan mudah. Oh ya, ingat pada saat pembongkaran ini tidak boleh terkena cahaya matahari. Jadi dia itu masih lembek ya teman-teman, seperti agar-agar ya. Misalkan kita tekan dia bisa berubah bentuk ya. Misalkan kepalanya kita pencet ya jadi peang gitu. Nah, itu masih seperti agar-agar dan masih lengket. Karena resinnya itu belum terlalu kering. Nah, prosesnya itu seperti ini teman. Kita siram air panas. Nah, ini sebenarnya ilmu ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana caranya seperti itu. Nah, kita ceburin ke air panas. Terus sekarang kita diamkan dulu. Nanti dia akan dengan mudah. Jadi detailnya itu tidak akan hilang atau meminimalisir. Soalnya support ini kita bingung ya. Kalau pengen sih pengennya nggak ada supportnya gitu. Tapi kan nggak bisa, nggak mungkin. Support itu harus. Soalnya itu media untuk menempel ke 3D print gitu ya. Wajib ya. Kalau nggak ada dia akan jatuh teman-teman. Pada saat di print itu wajib ada support. Nah ini terkadang kendala juga nih untuk para kreator ya, supportnya banyak, bintik di mana-mana. Nah ini akhirnya saya temukan dengan cara disiram air panas teman-teman. Kita sudah mencoba semua cara. Ada yang pakai cutter satu-satu ya, macam-macam lah. Ada yang dipaksa, ada yang wah akhirnya kan kita ngamplas lagi, ngedempul lagi, nambah lagi. Ternyata ketemunya seperti ini teman-teman. Oke, setelah diangkat kita siram air panas. Apakah sudah bersih? Belum, ini masih lengket. Silahkan disimak. Tuh, bentuknya itu seperti itu. Pada saat sebelum jadi ya, pada saat prosesnya itu di belakang layar tuh seperti ini teman-teman. Ini belum proses perakitan teman-teman ya. Nah, seperti itu. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, saya tunggu di kolom komentar. Silahkan diperhatikan. Nah, di balik layar tuh seperti ini. Kenapa sih ngeprint itu bisa sampai puluhan jam? Yang membuat lama itu tinggi ya teman-teman. Kalau besar enggak, tapi kalau semakin tinggi dia akan semakin lama. Nah, setelah jadi, setelah kita rendam air panas, untuk bagian-bagian tertentu atau bagian-bagian yang sangat vital, contoh gigi, mata, dan lain-lain, saya spesial gitu membersihkannya ya. Oh ya, ingat, perlu diingat, saya membersihkan ini tidak di bawah jam 12. Tidak boleh terkena cahaya matahari. Kalau terkena cahaya matahari, ntar celah-celah gigi, celah-celah matanya itu akan rapat teman-teman. Karena masih banyak cairan atau masih kotor gitu, masih berlendir. Nah, cara saya maintenance-nya itu seperti ini. Silahkan diperhatikan. Saya pakai pen brush kalau untuk detail-detail yang sangat sulit ya. Jadi untuk membersihkannya itu ada dua. Pertama dengan cairan IPA, tulisannya itu IPA. Banyak di online shop ya. Atau dengan thinner. Dia karakternya sama seperti thinner. Dia merontokkan resin-resin yang masih menempel. Lihat, diperhatikan cara saya. Itu saya semprot teman-teman. Nah, diulang-ulangi terus, pakai semprot aja langsung. Thinner, hanya thinner saja. Diperhatikan celah-celahnya. Nah, lalu kita lap atau kita kuas boleh. Kalau cara saya ya membersihkannya, ingat tidak boleh terkena cahaya matahari. Jadi harus di ruangan yang gelap. Kalau cahaya lampu tidak masalah. Nah, begitu teman-teman ya. Makanya untuk membongkar atau mencopot action figure itu rata-rata saya melakukannya di atas jam 5 atau tengah 6. Itu teman-teman ya, silahkan diperhatikan. Nah, itu saya semprot dengan cairan thinner atau IPA boleh. Apakah semuanya? Iya bang, saya tapi untuk bagian-bagian tertentu memang saya spesial membersihkannya. Jangan sampai detail-detailnya itu hilang gara-gara yaitu kita kurang bersih. Lihat, diperhatikan. Nah, itu support-supportnya itu sampai ke dalam-dalam teman-teman ya. Kalau kita tidak teliti, kalau kita tidak santai, itu begitu kena sinar cahaya matahari atau UV itu akan mengeras. Nah, di sini kuncinya teman-teman. Setelah pada saat proses pengangkatan dari mesin print,
itu kita rendam air panas, tidak boleh terkena cahaya matahari ya. Kalau mau sore tengah 6 lah ya. Jadi sinar ultraviolet itu sudah tidak ada. Udah gitu kita copot-copotnya saya dengan cara air panas ya. Lalu kita bersihkan. Nah, untuk yang vital seperti mata, gigi dan lain-lain, saya memang spesial membersihkannya tidak asal gitu. Berulang-ulang sampai benar-benar teliti. Kenapa action figure itu bisa mahal? Karena prosesnya semua biayanya lumayan teman-teman ya. Nah, di sini biar teman-teman tuh semua tahu. Sayang kan udah kita nunggu lama-lama, ngeprint lama-lama detail gara-gara maintenance-nya kurang teliti. Akhirnya detailnya itu banyak yang ketutup teman-teman ya. Celah-celah gigi dan lain-lain. Sebenarnya sepele, kita tidak bisa menyalahkan mesinnya. Soalnya semua mesin tuh sama. Nah, setelah kita semprot thinner, kita lap. Semprot thinner, kita lap. Seperti itu teman-teman. Silahkan disimak videonya. Untuk yang ingin bertanya, saya akan coba jawab apabila saya tahu di kolom komentar. Silahkan diperhatikan. Jadi kita nggak bisa menyalahkan, wah detailnya bagus, pada saat di print hancur ya, kok pada ketutup ya. Mungkin teman-teman membersihkannya di bawah cahaya matahari. Kalau saya pribadi sudah terjadwal itu jam 5, setengah 6 baru kita angkat dari mesin. Ruangannya juga kita tertutup ya, gelap. Nah, begitu teman-teman ya, kita kuas lagi di celah-celahnya. Tidak boleh terkena cahaya matahari atau tidak boleh dijemur. Jadi tempat yang gelap, boleh kalau kena lampu boleh, itu aman. Kita semprot berulang-ulang teman-teman ya. Silahkan diperhatikan. Nah, kita semprot berulang-ulang ke celah-celahnya. Semakin spesial semakin baik. Nah, lubang ini ada lubang drain hole, lubang keluarannya resin. Jadi kalau lubang ini tidak ditutup, tidak ada lubangnya, resin itu akan terjebak di dalam gitu teman-teman. Berakibatnya fatal teman-teman ya. Pada saat proses pengeprintan terkadang medianya bisa jatuh. Misalkan kepalanya itu bisa jatuh, akhirnya kejepit mesin print, LCD-nya pecah teman-teman. Itu gara-gara barang yang kita print tidak diberi lubang. Jadi tempat keluarnya resin. Nah, silahkan diperhatikan baik-baik. Ada beberapa yang bertanya, kok bisa mas? Kok bisa pak? Nah, itu ya, sampai bersih begitu gitu ya celah-celahnya. Gimana sih caranya? Punya saya banyak bintiknya. Silahkan disimak, perhatikan teman-teman. Nah, ini sangat bersih teman-teman ya. Tuh, karena tadi kita siram dengan air panas dulu. Perhatikan, ini masih lembek teman-teman ya. Misalkan kita pencet, dia akan berubah bentuk. Jadi masih seperti apa ya? Ya masih lembek-lembek ya. Jadi tidak keras ya, belum keras seperti batu itu belum. Nah, di sini ini proses maintenance-nya. Karena kita semprot angin doang, kita sikat lagi. Untuk yang memang benar-benar detail gitu, misalkan bagian mata, bagian gigi. Nah, kita spesial membersihkannya pelan-pelan. Jadi dengan adanya 3D print itu tidak berarti enak, cepat, enggak teman-teman ya. Tetap prosesnya itu lumayan ribet ya kalau kita tidak kenyang. Nah, lihat, perhatikan saya kuku itu masih sangat lembek teman-teman. Kalau kita kuku itu bisa bolong dia. Bentuknya itu masih sangat lembek ya, seperti bolu lah ya. Masih sangat lembek. Nah, bagaimana sih prosesnya setelah ini? Oke, lanjut ya. Silahkan disimak. Kita siapkan lampu UV. Nah, buat yang butuh lampu UV ini kita juga sedia, silahkan di kolom komentar. Yang butuh nanti akan saya sediakan. Kita making sendiri, buat sendiri lampu UV. Nah, lampu UV ini untuk mengeraskan. Jangan kebalik ya, setelah diangkat terus di lampu UV itu salah, udah salah total itu. Nanti gigi-gigi itu akan rapet ya, jadi licin dia, malah nggak ada celah-celahnya. Nah, baru di lampu UV setelah bersih. Setelah kita yakin bersih, baru kita lampu UV supaya keras teman-teman. Di sini kuncinya. Makanya sebelum kita bersih total, kita nggak boleh kena cahaya matahari. Nah, perhatikan baik-baik. Lampu UV ini khusus ya. Nah, jadi bisa masuk ke dalam-dalam tuh. Kadang sama saya masukin tuh, saya tinggal ngopi ya, sekitar 2 menit 3 menit, biarkan saja. Alasannya apa? Di dalam-dalam itu masih ada resinnya teman-teman. Kita tidak bisa membersihkan sampai ke dalam-dalam. Akhirnya kita tembak dengan lampu UV, resin itu akan mengeras. Oke.
Terjawab sudah teman-teman yang penasaran? Apakah prosesnya langsung jadi, setelah di print langsung jadi statue-nya atau hottoys-nya? Tidak teman-teman, kita melewati proses ya. Tetap aja kita kudu setting, kita kudu bersihkan, kita kudu amplas. Nah, ini cara saya pribadi ya. Mungkin teman-teman punya cara yang berbeda. Baru kita tembak UV manual seperti ini. Ingat, wajib pakai kacamata kuning ya, atau kacamata UV. Beli murah kok, nggak nyampe 30.000 sepertinya. Alasannya lampu UV ini berbahaya untuk mata ya teman-teman ya. Silahkan disimak. Tuh, kita tembak semua. Nanti dia akan mengeras, sangat keras, jadi plastik yang benar-benar keras. Jadi prosesnya pada saat awal belum di UV itu masih lembek teman-teman ya. Begitu teman-teman. Bagaimana? Adakah pertanyaan? Nah, ini adalah cara yang saya pakai teman-teman. Sebelum barang itu dicat, sebelum barang itu disetting, dipasang magnet dan lain-lain, kita melewati proses ini dulu teman-teman. Silahkan disimak baik-baik. Nah, kita tembak pakai lampu UV, memutar gitu, terserah lah ya, bebas tuh celah-celahnya. Kita tembak dengan lampu UV, barulah kita setting. Begitu teman-teman. Kalau yang mau di magnet, dipasang magnet sebelah mana gitu. Ini adalah proses pembersihan, pengangkatan, setting dan lain-lain, supaya detail itu tidak hilang. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mantra, mohon maaf. Saya coba share yang mantra bisa. Apabila berbeda pendapat ya, saya juga mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya supaya saya lebih semangat untuk berkarya. Jangan lupa share ya teman-teman ya. Ya, sekian dari saya pribadi, mantra.